pendukung Ganjar Pranowo kecewa dan Pak Ganjar harus klarifikasi. Kalau tidak, mereka akan mencabut dukungan. Lalu kecewanya seperti apa? Kecewa kenapa? Ayo tebak, kecewanya kenapa? Kita lihat sama-sama. 3 alasan gue pilih Ganjar Mahfud. 3, tidak punya beban masa lalu, jadi tidak tersandera oleh apapun. 3, berpengalaman di yudikatif, legislatif, dan eksekutif. 3, tidak mementingkan diri sendiri dan juga keluarga. Jadi, lo pilihnya apa? Pak Ganjar, tolong klarifikasi. Jangan sampai bikin kita yang mendukung Bapak kecewa. Kenapa? Kenapa dia bisa sangat kuat berpuluh tahun? 10 tahun ya. Dia bisa dekat dengan rakyat. Oh, Itu itu. aneh. Saya pengen tahu. Jangan bikin kami kecewa. Harus ada jawabannya. Yang kedua, kenapa anak-anak kecil kalau dekat sama dia semuanya nemplok? Bikin bapak ibunya cemburu. Coba ya, Pak Ganjar, tolong klarifikasi. Jangan sampai bikin kita yang mendukung Bapak kecewa. Oh, karena itu. Yang ketiga, kenapa Bapak bisa mendidik anak sebijak, sepintar, dan sebaik itu? Alam. Begitu banyak anak-anak putri yang suka dengan alam. Cemburu kita. Anak kita cemburu semuanya. Ya, mohon Bapak Ganjar, tolong klarifikasi. Saya lagi ada di Presgan. Saya dan kami teman-teman semua bekerja untuk Bapak di Presgan. Jangan sampai meninggalkan Bapak. Tolong diklarifikasi. Karena itu, Jos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini saya ikut manakib dan doa untuk kemenangan Ganjar Mahfud di Cirebon, di Buntet. Dan kebetulan saya bertemu dengan seorang ustadz ulama yang viral sekali terkait dengan menghitung siapa presiden, wakil presiden yang terpilih berdasarkan hitungan nama dan jari, telunjuk, kuncinya telunjuk. Nah, ini ada Ustadz Poniman. Iya, Ustadz. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz Poniman. Bisa menghitung seperti itu? Ya. Saya sudah menghitung dari mulai tahun 2014. Ada videonya, saya kasih di YouTube. Jadi spontanitas, tapi warga di daerah saya tahu 2014, 2019 saya meramal dengan tepat. Menebak, bukan meramal Pak Ustadz. Saya ulangi, zaman Joko Widodo dengan Muhammad Yusuf Kala. Coba dihitung. Joko Widodo, Muhammad Yusuf Kala. Telunjuk. Kalau telunjuk berarti jadi pemimpin, jadi presiden. Kalau bukan telunjuk enggak jadi. Nah 2019 Joko Widodo dengan Ma'ruf Amin. Joko Widodo, Ma'ruf Amin. Telunjuk lagi. Telunjuk lagi. 2024 ada 3 calon. Yang pertama Anies Baswedan Rashid, Abdul Muhaimin Iskandar. Telunjuk tidak akan jadi. Jentik tidak akan jadi. Bukan pemimpin adalah telunjuk. Jadi kita rakyat cilik, pemimpin. Nah. Yang kedua Prabowo Subianto, Gibran Raka Bumi Raka, sama jentik juga. Tidak akan jadi. Benar. Terus. Dan yang terakhir yaitu Ganjar Pranowo Mahfud MD. Telunjuk. Bukan alam. Kobul. Insya Allah Presiden 2024 yaitu Pak Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Kobul. Namanya juga tebakan ya. Bersama Ustadz Poniman dari Cirebon, kita membawa Indonesia unggul ke depan bersama Ganjar Pranowo, Mahfud MD. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini pendukung lain pada bubar kok, ini pada datang nih hujan-hujan nih. Ya, kita mah tetap mendukung Ganjar Mahfud. Kenapa bang hujan-hujanan rela nih bang? Kali badai pun saya tetap memilih Ganjar Mahfud. Sakit bang. Gak takut sakit karena sakit pilih Allah Subhanahu wa taala. Sampai hujan-hujanan ya. Ini kedatangannya ke sini buat apa ini bang? Buat memenangkan Indonesia dari rezim Namanya siapa bang? Andika Prameswara Caniago Dari Bekasi.
Oke gas. Abang iparnya Prabowo namanya Sudayat Jiwandono, tersangka BLBI. 1. Sudrajat Jiwandono. Adik kandungnya namanya Hasim, tersangka BLBI juga. 2. Adik iparnya namanya Tommy, inkrah membunuh hakim. Prabowo-nya berdasarkan keputusan DKP penculik. Oke. Lalu bangsa ini kita mau serahkan pada mereka? Nggak ada cerita, nggak boleh. Guys, ini bakal enak banget sih. Kalian tahu nggak program yang akan diluncurkan Bapak Ganjar dan Mahfud MD tentang KTP Sakti? Wah, ini KTP menarik. Sakti. Oke, gue jelasin ya. Memangnya apa sih KTP Sakti? Nah, KTP Sakti merupakan satu kartu terpadu Indonesia. Program revolusioner ini memungkinkan warga hanya perlu menunjukkan KTP saja untuk menyelesaikan segala urusan pelayanan publik dengan cepat dan efisien, serta keren itu. menandai komitmen untuk memberikan pelayanan berkualitas dan terjangkau. Jadi KTP Sakti akan mengintegrasikan keberhasilan program-program kartu di era Jokowi, mulai dari Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Sejahtera, Kartu Sembako Murah, Kartu Prakerja, bahkan Kartu Subsidi Usaha Produktif seperti Satu kartu Tani ya dan jadi ya? Kartu Usaha Rakyat. Jadi semua kartu tersebut akan dirangkum dalam KTP Sakti ini, sehingga cukup dengan satu kartu saja bisa menyelesaikan semua urusan. Wah, hebat banget ya. Maka dari itu buat kalian semuanya, yuk coblos nomor 3, oke? Kak Sofyan, kau dukung Pak Ganjar, kan ada yang lagi viral dan gemoy loh. Guys, dengerin. Ada beberapa hal kenapa gue pilih Pak Ganjar untuk jadi presiden 2024. Yang pertama, Pak Ganjar itu memiliki personality yang baik, orangnya tegas dan jujur. Bahkan di bawah kepemimpinan Bapak Ganjar, Jawa Tengah menjadi provinsi yang paling berintegritas menurut KPK pada tahun 2020 dan 2021. Bahkan Provinsi Jawa Tengah mendapatkan juara umum anti korupsi pada tahun 2019 dan 2020. Wah, Anti keren korupsi banget loh. ya. Apalagi sekarang Bapak Ganjar ditemani sama Mahfud MD. Ya, Wah, itu klop. alasan gue kenapa gue pilih Bapak Ganjar. Kan ya, Bapak Ganjar telah menyelamatkan uang negara sebesar 1 triliun lewat Wow, investing. banyak itu. Pemimpin yang tegas, berani, lawan korupsi, itu yang dibutuhkan Indonesia saat ini. Makanya aku pilih Bapak Ganjar. Apalagi wakilnya adalah Bapak Mahfud, orang yang paling berani untuk mengejar koruptor. Terus yang kedua, Bapak Ganjar adalah sosok pemimpin yang paling mendukung talenta anak muda. Nah, itu alasan gue kenapa dukung Bapak Ganjar. Dan Gen Z ya? masih banyak lagi alasan kenapa gue pilih Bapak Ganjar untuk jadi presiden. Gen Z. Guys, nih gue ada pesan buat kalian semuanya, terutama anak muda. Yang pertama nih, jangan pernah kemakan berita hoax guys. Ingat itu. Yang kedua, jangan pernah terpengaruh oleh gimmicks para capres, cawapres. Oke? Terus yang ketiga, cuman gara-gara pilpres kalian jangan pecah belah, oke? Betul. Tetap satu Indonesia. Oke, semangat anak muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang bilang pendukung Jokowi pasti memilih Prabowo Gibran. Nggak semuanya ya, mungkin orang-orang yang bodoh saja. Saya ini 2 periode ya, dulu mendukung Jokowi habis-habisan. Sama. Zaman beliau gubernur sampai presiden 2 periode, aku nggak pernah kelain hati. Tapi saiki opo aku kecewa. Tak kirone Gibran mau maju itu tahun 2009. Jebule saiki maju malah disandingke mbek Prabowo sing penculik. Gak sudi aku milih Penculik. Prabowo Gibran. Tetep aku Ganjar Mahfud pilihanku. Ngono toh? Aku mewakili rakyat cilik, Pak. Aku bukan orang partai loh. Aku rakyat biasa. Aku ming pinter, ra bodoh. Wong sing milih Jokowi milih Prabowo. Kenapa? Karena kita urunan, bikin baliho kita urunan. Ada ketua pengusaha. Ya, Nah ini banyak yang masih belum tahu bahwa tidak semuanya itu tentang uang. Banyak yang masih mengira di luar sana bahwa semua pendukung Ganjar, semua relawan Ganjar itu dibayar. Seperti saya sendiri sering sekali menggunakan kaos Ganjar, membuat video tentang Ganjar, mendukung Ganjar. Itu pertanyaan yang mengarah dibayar berapa, dapat uang berapa. Padahal pilihan itu bukan soal uang, pilihan itu soal hati nurani dan kemantapan diri. Dan faktanya kita itu tidak dibayar tapi malah mengeluarkan uang untuk membuat kaos. Dan banyak orang urunan di sana untuk membuat baliho. Itu semua soal kesolidan, itu semua soal loyalitas, dan itu semua soal keyakinan dari pendukung Ganjar Pranowo, dari relawan Ganjar Pranowo. Salam 3 jari dari Roma, Italia. 3 jari 3 janji. Salam dari Amsterdam, Belanda. Belanda. Salam 3 jari dari Stuttgart, Jerman. Jerman.
Saya Robert Prasetya dari Burnaby, BC, Kanada. Salam demokrasi. Salam 3 jari dari Lille, Prancis. Perancis. Untuk demokrasi, jaga reformasi bersama Ganjar Mahfud. 3 jari, 3 janji, pasti Ganjar. 3 jari untuk 3 janji. Salam dari Zurich, Switzerland. Salam Swiss. 3 jari dari kota München, Jerman. Saya Jerman. Teni, Vancouver, BC, Kanada. Salam demokrasi. Kanada. Mahfud, so pasti menang. Halo, saya Arlan Hilman dari Seattle, Washington. Salam demokrasi. Washington. 3 jari, 3 janji. Salam dari Seattle, Austria. Saya Rosi. Jauh-jauh ya. Burnaby, BC, Kanada. Salam demokrasi. Salam 3 jari, 3 janji dari kota Sandijk, Belanda. Belanda. Untuk demokrasi. Insya Allah Ganjar Mahfud. Ganjar Mahfud, nyadak salah pilih. 3 jari, 3 janji, Ganjar Mahfud, demokrasi. Di Cina ya. Ana Kitsilano, BC, Kanada. Salam demokrasi. Kanada. 3 jari, 3 janji. Rambut putih, jangan lupa. 3 jari, 3 janji. Salam dari Ruslara, Belgia. Belgia. Untuk demokrasi, jaga reformasi. Bersama Ganjar Mahfud, 3 jari, 3 janji. Pasti Ganjar, merdeka. Pengagum Ganjar juga untuk RI 1 ke depan. Dan saya tinggal di rumah Pak Utomo. Ternyata dia juga pengagum Ganjar. Tuh, Platnya juga di Ganjar. ditaruh Ganjar 1. Ini di luar negeri ya, di Washington ya katanya. Walnut di LA, California. California. Mari Maaf, kita salah. dukung Ganjar. Daripada capek dengar-dengar dinasti, reformasi tidak berlanjut. Kita dukung Ganjar dan PDIP. Mantap! Menurut lo, apakah dengan joget semua masalah kita bisa beres? Bisa Nyindir, selesai? nyindir, kakak sedang nyindir. Siapa yang disindir? Abang-abangnya ada hitungan dulu, abang-abangnya ada hitungan gini ya. Hitung ya. Hitung lo mereka. Mereka ya, mereka udah bisa ini ya. Hitung dulu. No. Menurut lo, apakah uang bisa merubah memori seseorang tentang masa lalu? I wanna know. Gitu ya. Good, gitu. Kakak seleng. Kakak. Halo, selamat pagi teman-teman. Apa kabar? Baik. Sehat selalu ya. Melalui video ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman. Mengapa sih saya harus mendukung Ganjar, tidak mendukung Prabowo atau mendukung Anies? Kalau jawabannya itu guys, banyak. Jawabannya banyak atas pertanyaan itu. Beda lagi kalau saya itu ditanya, mengapa sih kamu mendukung Prabowo? Mengapa sih kamu mendukung Anies? Itu mungkin saya agak kesulitan untuk mencari jawabannya. Hal sederhana yang membuat saya mengapa mendukung Ganjar itu sebenarnya sangat sederhana. Pertama yaitu beliau tidak pernah terafiliasi oleh kaum intoleran. Itu yang pertama kali alasan saya. Yang kedua, track record beliau ketika memimpin Jawa Tengah itu sangat bagus. Track record. Beliau sangat bersih, jujur, ya, berintegritas. Stunting menurun, kemiskinan menurun. Program-program beliau juga semuanya bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Boleh. Banyak sekali. Beliau juga taat konstitusi. Oh iya, sekarang ini kan lagi heboh ya tentang konstitusi yang dilanggar, ya kan? Kayak pasangan sebelah, tahu kan siapa? Jadi gini, ibaratnya begini, pemain bola sebelum main sudah melakukan pelanggaran. Nah, pas ketika main mereka menang, seandainya seperti itu. Apakah penonton akan bersorak untuk mereka? Apakah mereka menikmati itu? Menikmati kemenangan dengan cara-cara yang kotor? Mengangkangi konstitusi? Memperkosa demokrasi?
Kita sebagai rakyat yang cerdas harus bisa melihat itu, guys. Jangan kita melihat ketidakbenaran itu menjadi nutrisi kemunafikan kita. Jadi saya mendukung Pak Ganjar itu bukan karena sosoknya, tapi beliau menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan nilai-nilai luhur bangsa kita. Itulah guys, kenapa saya itu sangat getol sekali untuk mendukung Pak Ganjar supaya bisa menjadi presiden. Saya takut, saking saya cintanya sama negeri ini, saya takut negara ini dipimpin oleh orang yang tidak benar, orang yang salah. Jangan sampai suara kalian itu mempertaruhkan negara ini diserahkan kepada orang yang salah, gitu. Jangan sampai. Pemilu itu bukan hanya untuk memilih pemimpin, tapi mencegah yang salah ini berkuasa, begitu. Mencegah yang buruk berkuasa. Kalau orang jahat berkuasa itu di dalam otaknya hanya ada kepentingan, tidak akan memikirkan rakyat. Percayalah di situ, guys. Salam waras. Teman-teman perempuan di Indonesia, kalian yang dukung Ganjar Mahfud, udah saatnya turun ke lapangan. Kondisi genting banget. Saat ini kita bertaruh, apakah negara kita akan kembali kepada Orde Baru, atau negara kita akan dipegang oleh orang-orang yang kelompok-kelompok rawan untuk menggerogoti NKRI dengan tawaran NKRI bersyariah. Kita nggak punya pilihan, teman-teman. Kita hanya punya pilihan gimana negara kita tetap menjadi negara demokrasi. Dan itu hanya ada di paslon 3. Jadi kita semua penting untuk ke bawah, penting untuk menyampaikan ke masyarakat. Karena saya dari Tasik, Cirebon, dan juga di Garut, orang kurang paham tentang apa yang terjadi di nasional, apa yang sedang terjadi dengan MK. Orang nggak tahu itu di bawah, nggak ngerti. Kita harus pahamkan ke mereka bahwa apa yang terjadi dengan pencalonan Mas Gibran itu persoalan yang sangat serius di bangsa kita. Itu serius banget. Jelaskan kepada orang mengapa ini serius. Ini bukan persoalan kita nggak suka Pak Jokowi, enggak loh, bukan itunya. Tapi ini persoalan bahwa Mahkamah Konstitusi yang harusnya menjadi wasit buat pemilu, nah saat ini itu posisinya nggak seperti itu. Ya, Mr. Presiden sudah melakukan sejumlah hal yang membuat kita semua kecewa. Permainan pemilu ini nggak fair. Nah, sampaikan kepada masyarakat. Maka dari itu, jangan memilih pasangan yang dia berpotensi banget untuk mengubah arah negeri ini. Perempuan-perempuan Indonesia, kasus yang ada di MK itu kasus yang sangat serius. Yang itu potensi untuk tidak baik buat negeri kita. Dan kasus ini, terutama kasus pencalonan Mas Gibran, itu melanggar etik. Itu artinya apa? Itu dianggap melanggar etika berdemokrasi karena tidak memenuhi syarat-syarat yang dianggap fair. Nah, yang seperti ini bahaya sekali. Masa kita harus memilih pemimpin masa depan kita yang pada proses awal saja sudah tidak fair? Bagaimana nanti kalau dia berkuasa? Bagaimana nanti kalau dia memimpin? Sudah tentu akan banyak sekali hal-hal yang akan dilanggar. Jangan dipilih yang seperti itu. Atau teman-teman masih ngeyel ya, dan membolehkan dan permisif terhadap partai politik yang selama ini mengusung tentang syariah, NKRI bersyariah. Diam-diam mereka mengajarkan tentang kepada generasi muda, membuat SD Islam, membuat sistem pendidikan yang berjenjang, semua itu untuk menanamkan ideologi melawan sebenarnya Pancasila, tapi dengan cara yang sangat smooth. Kita negara Indonesia, plural, diversitasnya luar biasa, nggak mungkin digantikan dengan sebuah bentuk negara yang itu bukan negara Pancasila, nggak mungkin. Dan ini sangat bahaya. Maka teman-teman, please pergi ke bawah, door to door lagi, sampaikan visi misinya Ganjar Mahfud. Pastikan bahwa mereka tidak memilih presiden yang salah di masa mendatang. Yuk, kita kerja keras. Ojo rame-rame, ono pedet lagi rene. Pedet lorang lareng besuke dadi banteng. Banteng nomor 3, Ganjar Mahfud pilihanku.
Toblos Ganjar, toblos Ganjar, toblos Ganjar. Indonesia maju. Makanya itu teman-teman, kalau kita mau memilih itu mohon dilihat rekam jejak, mohon dilihat riwayat. Kalian bisa baca kan, bisa searching kan, bisa telusuri dimanapun, karena sekarang itu informasi bisa kita dapatkan dimanapun. Jangan memilih presiden hanya karena emosional, hanya karena satu tujuan sesaat. Telusuri tuh ke belakang-belakang, gimana rekam jejaknya seperti apa. Jangan hanya karena ikut-ikutan emosional, hanya karena katanya capres ini, paslon ini, bla bla bla, tapi katanya. Kalian tidak mencari sendiri, ya, kalian tidak mencari sendiri informasi yang tepat dari capres atau paslon tersebut. Cari dong. Sekarang eranya media sosial, eranya begitu banyak informasi yang bisa kita dapatkan. Berpikir cerdas teman-teman, ya. Jangan memilih paslon hanya karena emosional. Ya, kalian orang cerdas kan, kalian orang pintar kan. Cari informasi sebanyak-banyaknya, ya. Kemudian rumuskan sebab akibatnya. Ketika memilih paslon A, sebab dan akibatnya seperti apa. Tapi terlebih dahulu sebelum merumuskan, kalian lihat rekam jejaknya. Kita di manusia, sama-sama manusia teman-teman, kita dianugerahi akal pikiran untuk memikirkan segala sesuatunya dengan secara jernih. Ya, jangan asal-asalan, jangan ikut-ikutan, jangan karena emosional. Ya, tulis di kolom komentar. Salam cerdas, salam waras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.